Udah, ini coba langsung praktek ke soal ya. Semoga bisa. Semua karyawan yang lembur mendapatkan upah per jam. Sebagian karyawan yang lembur menggunakan upah tersebut untuk membeli makanan dan minuman. Berarti semua karyawan lembur menggunakan mendapatkan upah lembur per jam. Bentar dulu. Semua karyawan lembur itu jika P maka G. Ini semua ini mendapatkan. Sementara sebagian karyawan yang lembur itu negasi P. Sementara sebagian karyawan yang lembur menggunakan upah tersebut untuk membeli makanan minuman. Berarti R untuk beli makanan minuman. Ini sebagian beli makan minuman. Di makan minuman. Berarti tinggal dibaca ini aja. Semua karyawan lembur yang menggunakan upah lembur untuk memberikan makanan minuman salah. Semua karyawan lembur tidak menggunakan salah juga. Tidak ada juga salah. Sebagian karyawan lembur tidak mendapatkan upah lembur per jam salah. Berarti E jawabannya. Ada karyawan lembur yang mendapatkan upah lembur tetapi tidak digunakan untuk membeli makanan dan minuman. Berarti jawabannya yang E. Ya kan? Nah, sebagian tuh beli makanan, sebagian lagi nggak beli makanan. Gitu. Ini kurang relevan sih kalau ditulis rumus. Cuma gimana ya? Cara berpikirnya kayak gitu. Coba lanjut lagi ya. Sorry kalau agak nggak jelas. Semua tumbuhan paku berkembang biak dengan spora. Ganggang bukan tumbuhan paku namun berkembang biak dengan spora. Simpulan yang tepat adalah simpulan tepat tentang ganggang adalah memiliki cara berkembang biak yang sama dengan tumbuhan paku. Berarti langsung. Kan semua paku dengan spora. Ganggang bukan paku tapi spora, tapi berkembang biak dengan spora. Berarti ganggang tuh cara kembang biaknya sama dengan tumbuhan paku. Sisanya nggak bisa dipakai logikanya karena konteks di sini tuh berkembang biak. Jadi fokusnya kita berkembang biak dengan spora. Yang D itu salah, yang E itu salah, nggak ada keterangannya. Yang C, B juga salah. Tidak ada buah semangka kecuali berwarna merah dan kuning. Ratna menerima buah bukan merah dan kuning. Simpulan yang tepat tentang buah yang diterima Ratna adalah bukan semangka. Buah bukan semangka. Karena semua, kalau tidak ada tuh lawan katanya semua, berarti semua semangka berwarna merah dan kuning. Ratna menerima buah bukan merah dan bukan kuning. Itu berarti bukan semangka, karena kalau semangka tuh pasti merah dan kuning. Gitu. Ini aku kurang bisa untuk dituliskan sih ini. Cuma dibalik-balik aja gitu. Bukan buah semangka. Karena semua semangka merah dan kuning. Semua dokter adalah tenaga medis. Sebagian tenaga medis bukan ahli bedah. Semua dokter adalah tenaga medis. Sebagian tenaga medis bukan ahli bedah. Berarti simpulannya kita baca dulu yang A. Semua tenaga medis adalah dokter. No. Karena yang benar tuh semua dokter adalah tenaga medis, nggak boleh dibalik. Sebagian dokter bukan ahli bedah. Ini bisa jadi jawaban yang B, cuma di keep dulu. Sebagian ahli bedah bukan tenaga medis. Nggak ada keterangan untuk menguatkan jawaban C. Semua dokter dari ahli bedah salah juga. Semua ahli bedah bukan dokter juga salah. Berarti yang B. Sebagian dokter bukan ahli bedah.
Ya kan, semua dokter adalah tenaga medis. Sebagian tenaga medis bukan ahli bedah, sebagian dokter bukan ahli bedah ya. Lima, baterai jam tangan lebih awet daripada jam dinding. Baterai yang lebih awet pasti lebih mahal dan lebih hemat. Berarti baterai jam tangan lebih awet daripada jam dinding. Baterai yang lebih awet pasti lebih mahal dan lebih hemat. Simpulnya tepat tentang baterai jam dinding adalah baterai lebih mahal lebih hemat enggak, karena jam dinding lebih jelek ya. Tidak lebih mahal dan tidak lebih mahal dan lebih hemat daripada baterai jam tangan. Kurang tepat juga. Tidak lebih mahal dan tidak lebih hemat daripada baterai jam tangan, berarti C jawabannya. 6. Siswa A belajar di SMA, siswa B belajar di SMK. Simpulnya tetap tepat tentang kedua siswa tersebut adalah ya, siswa A dan B belajar di sekolah. D jawabannya. Sebenarnya opsi A sama D itu di dunia nyata sama kan, SMA kan sekolah, SMK sekolah. Cuma di sini kan nggak ada keterangan kalau SMA itu sekolah, jadi kita emang bener-bener fokus ke kalimat yang ada di atas. Siswa A belajar di sekolah yang bukan sekolah siswa B. Kan di keterangan ini udah kelihatan. Kalau yang A tuh belajar di SMA, B belajar di SMK, berarti jawaban yang tepat itu D, karena memang beda gitu. Terus yang 7, pusat perbelanjaan yang murah menarik banyak. Ya Allah, aku belibet banget. Pusat perbelanjaan yang murah menarik banyak pembeli. Kota X memiliki pusat perbelanjaan yang murah, kota Y tidak. Simpulnya yang tepat tentang kota tersebut adalah, berarti kalau ada pusat perbelanjaan yang murah itu banyak pembeli. Kota X tuh banyak pembeli, kota Y tidak. Kita cari opsi itu. A salah, B salah, C berarti. Karena kota X lebih banyak kan. Kota X kan lebih banyak pembeli. Nomor 8, semua petinju pandai memukul dan menebas pukulan. Randy tidak pandai menebas pukulan, tetapi pandai memukul. Semua petinju pandai memukul dan menebas pukulan. Semua petinju. Randy tidak pandai menebas pukulan, tetapi pandai memukul. Berarti Randy bukan petinju. Berarti Randy bukan seorang petinju meskipun pandai memukul, karena Randy tidak memenuhi premis pertama, yaitu semua petinju pandai memukul dan menebas, tapi Randy cuma pandai mukul. Jadi yang paling pas itu D. Iya, D. Kalau yang E itu terlihat benar tapi tidak sesuai premis di atas. Randy bukan seorang petinju yang pandai menebas pukulan, berarti E itu Randy itu masih dianggap sebagai petinju tapi nggak menebas pukulan. Itu kan nggak sesuai dengan premis yang di atas ya. Jadi jawaban yang benar itu D. Jika suhu turun maka tekanan berkurang. Mempunyai inverse. Inverse itu apa ya? Jika suhu turun maka tekanan berkurang. Berarti suhu turun dan tekanan berkurang. Ya, ini berarti A. Jadi kalau jika P maka Q, itu tuh P dan Q bisa diubah jadi P dan Q. Jadi suhu turun dan tekanan berkurang. Kalau yang B salah, karena apabila negasi P itu tidak sama dengan negasi Q, yang C bisa sih. Yang C kan itu negasi P atau Q.
Berarti yang antara A, C, aduh udah 9 soal ya. Bener gak nih 9 soal? Sekalian ini ya. Sekalian review aku juga. Nah, salah satu aku. 01 kan nomor 10 tadi. Yang salah nomor berapa nih? Oh, nomor 9 berarti. Oh, hah? Inverse. Jika suhu naik maka tekanan bertambah. Lah. Inverse tuh apa? Nggak tahu ya. Soalnya kalau logika jika P maka Q itu nggak bisa negasi P sama dengan negasi Q. Apa maksudnya inverse tuh lawan kata? Kalau lawan kata bener bisa dipakai. Kalau lawan kata itu bener negasi P sama dengan negasi Q. Cuma kalau misalkan sesuai dengan premis yang pertama ini itu nggak bisa. Yang B berarti aku ralat ya. Inverse tuh berarti lawan dari semuanya gitu. Kalau yang bener-bener kalau yang suhu turun akan berkurang kan sejalan sama ini. P negasi Q itu bisa dipakai untuk P dan Q. Ini benar. Untuk nomor C ini A ya. Untuk nomor B itu negasi P negasi Q. Ini nggak sejalan, bukan berarti salah ya. Ini nggak sejalan sama yang awal itu, nggak sejalan. Makanya aku tadi heran. Untuk yang C negasi P atau Q itu benar. Karena kalau nggak suhunya naik ya tekanan berkurang, atau makanya atau. Terus untuk yang D, jika suhu normal maka tekanan normal ini nggak nyambung sama sekali. Yang E juga nggak bisa dibalik. Jika Q maka P itu nggak bisa dipakai ini. Jadi yang paling masuk akal itu A sama B. Ini konteksnya yang sejalan sama pernyataan ini. Cuma kalau emang ternyata inverse itu lawan, berarti jawabannya B. Berarti B jawabannya. Ini juga ilmu baru sih buat aku. Gitu. Sorry kalau ada yang kurang, cuma ya aku cara jelasinnya gitu sih. Kayak gimana ya? Ini aku agak sulit sih untuk ditulis di kalimat ya, karena memang soal CPNS itu nggak sebatas menghafal rumus ya. Karena kan kalau menghafal rumus kan kayak kelihatan banget polanya, makanya dibuat kayak gini. Aku pun jujur yang soal alpha is barusan itu silogisme aku salah dua-duanya, karena memang lebih diputer lagi silogisme daripada ini. Cuma ya nggak apa-apa lah, kita tetap belajar. Kekurangannya tetap ditambal, direvisi dan sebagainya gitu. Kalau ada yang kurang jelas bilang aja, terutama untuk 10 soal ini, karena aku memang agak belibet ngomongnya, dan juga memang ini agak bingung juga sih cara jelasin kalau ditulis rumus-rumus gimana. Yang paling bisa ditulis rumus itu nomor 9, tapi aku salah gitu karena nggak paham apa kata inverse gitu. Karena aku mikir inverse tuh opsi lain, bukan opsi lain sih. Aku mikir inverse tuh bahasa lain dari pernyataan yang ada. Ternyata inverse itu lawan dari pernyataan yang ada.